Inspektur upacara. Mat! Hak! Tengah! Hak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor! Upacara serah terima jabatan Kabak dan Kasat Reskrim serta pengukuhan Kasat Rem Narkoba Polres Malaka Polda NTT tanggal 22 Maret tahun 2022. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Perwira yang melaksanakan serah terima jabatan mengambil tempat dan laporan. Kanan! Lapor, serah terima jabatan Kabak dan Kasat Reskrim serta pengukuhan jabatan Kasat Narkoba Polres Malaka. Siap! Pembacaan Kep Kapolda NTT. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Timur, Resor Malaka. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor Kep garing 102 garing 3 Romawi garing 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru personil Polri yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai dalam kolom 4 dan 5 di belakang namanya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat seperlunya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Setio Budianto SHMH, Inspektur Jenderal Polisi, tanda tangan cap. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Timur, lampiran keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, nomor Kep garing 102 garing 3 Romawi garing 2022, tanggal 11 Maret 2022, nomor urut 15, nama Jamari SHMH, pangkat NRP, AKP 7874080331, jabatan lama, Kasat Reskrim Polres Malaka Polda Nusa Tenggara Timur, jabatan baru, Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Sus Polda Nusa Tenggara Timur, nomor urut 16, nama Zainal Arifin Abdurrahman SH, pangkat NRP itu 70070164, jabatan lama, Kaur bin Ops Satres Narkoba Polres Kupang Polda Nusa Tenggara Timur, jabatan baru, PS Kasat Reskrim Polres Malaka Polda Nusa Tenggara Timur, ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Setio Budianto SHMH, Inspektur Jenderal Polisi, tanda tangan cap. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Timur, Resor Malaka. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, nomor Kep garing 103 garing 3 Romawi garing 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru personil Polri yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai dalam kolom 4 dan 5 di belakang namanya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan ralat seperlunya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Setio Budianto SHMH, Inspektur Jenderal Polisi, tanda tangan cap. Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor Kep garing 103 garing 3 Romawi garing 2022 tanggal 11 Maret 2022, nomor urut 170, nama Yusuf SH, pangkat NRP, AKP 72120276, jabatan lama Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kasat Tres Narkoba Polres Malaka Polda Nusa Tenggara Timur. Nomor urut 218, nama Evodius Nuka SH, pangkat NRP, AKP 65110099, jabatan lama PS Kabak Ops Polres Malaka Polda Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru PSK Subdit Pamtah Ditahti Polda Nusa Tenggara Timur. Nomor urut 219, nama Immanuel Ferdinand Sabaneno, pangkat NRP, AKP 71060293, jabatan lama PS Kabak Ops Polres Saburajua, jabatan Saburajua Polda Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru PS Kabak Ops Polres Malaka Polda Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Setio Budianto SHMH, Inspektur Jenderal Polisi, tanda tangan cap selesai. Saudara pejabat baru akan mengucapkan sumpah jabatan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh yang hadir dalam lapangan ini dan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, apabila saudara melanggar sumpah ini, maka akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Oleh karena itu, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Siap, bersumpah. Untuk itu, dengan penuh keimanan, ketakwaan dan keikhlasan hati, silakan ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Selaku selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan kepolisian negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme
dan gratifikasi berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga yang diduga atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan. Ulangi, yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, cermat dan semangat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kiranya Tuhan ini di satu organisasi, mutasi ataupun penempatan ke tempat yang baru itu hal yang biasa. Itu bertujuan untuk melakukan penyegaran, bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan yang memang saat ini lagi diperlukan untuk ada yang mengawaki. Jadi nanti jangan pernah ada yang berpikir bahwa oh ini dibuang atau ini gimana, tidak perlu. Itu siklus di dalam sumber daya manusia, siklus di dalam manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kita bertugas saat ini, tentunya yang menjadi dasar selain Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian itu sendiri, undang-undang lain yang ada, yang terpenting adalah juga program prioritas Bapak Kapolri. Bagi pejabat yang baru maupun pejabat yang lama, nanti akan sampai ke tempat tugas masing-masing, tetap yang namanya program presisi Pak Kapolri itu wajib dilakukan. Tentunya sesuai dengan job description masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan coba mengulangi untuk direktif Bapak Kapolda. Yang pertama, polisi adalah profesi yang mulia. Oleh karena itu niatkan setiap tugas sebagai ibadah. Yang kedua, antisipasi konflik sosial dan bencana alam. Ini seluruhnya harus bahu-membahu. Tidak ada nanti yang bilang konflik sosial lah tugasnya SRC, tugasnya Binmas, tugasnya Samapta. Tidak, itu tugas kita bersama yang ada di Polres Malaka. Begitu juga kita tahu bahwa wilayah kita ini rawan bencana, kita juga harus siap untuk itu. Yang ketiga, laksanakan program dan kegiatan Kapolri, terutama penanganan COVID-19 dan pencegahannya. Seluruhnya saya ingatkan ambil bagian. Tidak hanya fungsi preventif dan preventif, tetapi fungsi represifnya juga. Berikan pelayanan prima kepada masyarakat, mulai dari penjagaan depan, sampai ke ruangan SPKT, sampai ke ruangan kesatuan masing-masing yang memberikan pelayanan, baik penyidikan maupun pelayanan masyarakat terkait dengan SKCK, terkait dengan SIM, terkait dengan sidik jari, itu harus memenuhi indikator-indikator pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Yang kelima, tindakan kepolisian yang paling efektif adalah pencegahan. Saya ulangi, tindakan kepolisian yang paling efektif adalah pencegahan. Dan sebaiknya rekan-rekan teruslah menambah teman baru. Bukan teman yang berlaku ilegal, tapi teman-teman yang bisa diajak bersama-sama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Yang keenam, penegakan hukum tidak diskriminatif dan tuntas. Ini penting.
Karena ini jika tidak dilakukan dengan baik dan tidak dievaluasi, maka akan berdampak kepada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Apakah terhadap adanya perubahan? Silakan tetap memonitor perubahan secara global, perubahan secara regional, perubahan secara nasional, dan perubahan di lingkup Kabupaten Malaka. Ada informasi sekecil apapun juga, silakan diberitahukan kepada pimpinan. Jangan hanya dibebankan saja ke fungsi intelijen, tidak. Kita semua yang ada ini mengemban fungsi intelijen. Ya. Oleh karena itu, kita dari terdahulu itu sudah dituntut untuk membuat yang namanya laporan-laporan informasi. Jadi silakan daripada berbicara yang lain, tuangkan dalam LI, masukkan kepada pimpinan, dan itu sifatnya rahasia. 8, jaga selalu marwah Polri. Tampillah sebagai polisi yang beretika, yang humanis, komunikatif di tengah masyarakat. 9, perkuat soliditas dan sinergitas TNI Polri dan stakeholder terkait. 10, tingkatkan kemampuan dan moralitas anggota. Ini dilakukan secara berjenjang, baik dari Kapolres, Wakapolres, Kabak, Kasat, Kanit, Kasih. 11, manajemen media untuk mendukung Polri. Bekerja samalah dengan rekan-rekan pers, jalin hubungan yang baik. Apapun yang ada, bentuk kritik yang membangun di masyarakat harus diterima. Untuk apa? Perbaikan ini. Ya, jadi jangan pernah anti dengan masyarakat yang memberikan kritikan kepada pelayanan Polri. Terima, kalau memang itu tidak benar, diundang untuk diklarifikasi. Kalau itu benar, introspeksi diri, berubah lebih baik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Malaka. Kepada pejabat lama, Pak Kabak dan Pak Kasat Reskrim, pada kesempatan ini, secara pribadi dan selaku Kapolres serta keluarga besar Polres Malaka, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian Bapak-bapak semua di Polres Malaka, serta selamat menjalankan tugas pengabdian saudara di tempat yang baru. Bawalah cerita yang baik dari Polres Malaka. Kita semua tidak sempurna, tapi kita membutuhkan orang lain untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kekurangan. Tapi jika kita mau membuka diri, mau komunikasi di tempat manapun kita bekerja, pasti kita akan menjadi orang yang lebih baik.